Tugas berat John Herdman membenahi ketajaman para penyerang timnas Indonesia. John Herdman telah menentukan 41 nama yang akan dibawanya ke pemusatan latihan timnas Indonesia jelang tampil di FIFA Series 2026. Dari 41 nama tersebut, sebanyak 11 pemain diplot untuk menghuni posisi lini serang timnas Indonesia. John Herdman masih mempercayakan sebagian besar pemain lama, termasuk Ole Romeni dan Ramadan Sananta. Selain itu, turut dipanggil pula dua pemain muda, Mauro Zylstra dan Adrian Wibowo. Adapun timnas Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah di FIFA Series 2026 pada 27 dan 31 Maret 2026. Pada pertandingan pembuka, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 27 Maret 2026. Jika menang, timnas Indonesia akan melaju ke final dan akan menantang pemenang antara Bulgaria dan Kep Solomon pada Selasa 31 Maret 2026. Statistik penyerang timnas Indonesia. Meski dihuni para pemain dengan nama besar, namun sejatinya ada kekhawatiran dari sisi ketajaman para penyerang Garuda. Performa pemain-pemain tersebut menunjukkan statistik yang kurang mengesankan di level klub. Melihat beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia, Ole Romeni menjadi penyerang yang sangat diandalkan dengan torehan 2 golnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Ole Romeni justru belum menunjukkan ketajamannya di Oxford United setelah gagal mencetak gol dari 16 laga yang telah dilalui. Sementara itu, Adrian Wibowo yang sempat masuk ke dalam skuad LAFC musim lalu justru belum mendapatkan kesempatan bermain di MLS 2026. Statistik terbaik datang dari Jakob Sayuri yang berposisi sebagai winger. Jakob telah bermain dalam 19 pertandingan bersama Malut United di Super League 2025-2026, mencetak 6 gol dan 3 assist. Melihat performa para penyerang Garuda, John Herdman tentu perlu mengatasi masalah tersebut sebelum tampil di FIFA Series. Berikut adalah rincian statistik dari 11 penyerang yang dipilih oleh John Herdman. Ole Romeni, Oxford United, 16 laga, 0 gol, 0 assist. Miliano Jonathans, FC Utrecht dan Excelsior, 28 laga, 3 gol, 1 assist. Ragnar Oratmangoen, FC Vidender, 11 laga, 1 gol, 0 assist. Beckham Putra, Persib, 30 laga, 2 gol, 4 assist. Mauro Zylstra, Persija dan Volendam, 5 laga, 3 gol, 0 assist. Ramadan Sananta, DPM FC, 23 laga, 4 gol, 2 assist. Jakob Sayuri, Malut United, 19 laga, 6 gol, 3 assist. Adrian Wibowo, Los Angeles FC, 0 laga. Hoki Caraka, Persita, 22 laga, 4 gol, 1 assist. Jens Raven, Bali United, 19 laga, 1 gol, 2 assist. Stefano Lillipali, Dewa United, 26 laga, 2 gol, 6 assist. Miliano Jonathans cedera. Di tengah masalah krisis ketajaman, timnas Indonesia mendapat kabar buruk usai Miliano Jonathans mengalami cedera parah saat membela Excelsior. Miliano Jonathans via Instagram pribadinya telah mengonfirmasi jika ia mengalami cedera ligamen cruciatum saat pertandingan melawan SC Heerenveen. Apa yang bisa saya katakan? Bukan berita yang saya harapkan. Cedera ligamen cruciatum kedua dalam 2 tahun. Saya akan kembali lebih kuat. Tulis Jonathans di Instagram. Cedera ini bukan kali pertama ia rasakan sepanjang karirnya. Sebelumnya Miliano juga pernah mengalami cedera ligamen cruciatum lebih dari 2 tahun lalu. Kejadian itu terjadi saat ia masih bermain di Vitesse ketika ia absen dari November 2023 hingga Juli 2024. Belum diketahui pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun ia harus menghadapi masa rehabilitasi panjang. Kabar tersebut membuat kans Miliano Jonathans tampil di FIFA Series 2026 hampir pasti tertutup. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.